Halo semua, perkenalkan saya Devi. Dari kecil saya tumbuh di Jogja. Sampai sekarang pun saya juga masih di Jogja. Cerita ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Ketika saya masih sekolah. Ceritanya baru awal-awal bisa naik motor. Nah, pada suatu malam, saya sama mama saya ceritanya mau ngambil motor di rumah kakek yang gak jauh dari rumah saya, sekitar 1-2 kilometer lah. Waktu itu saya benjangin mama saya dengan harapan nanti pas pulang bisa bawa motor sendiri-sendiri. Jalan yang dilewati sebenarnya agak familiar, karena tiap pulang sekolah, jalanan ini selalu saya lewatin. Ya, walaupun masih sore juga. Sebagai gambaran, jalanan ini 500 meter lurus tanpa belokan, lalu kanan kirinya cuma sawah dan segelintir rumah. Kalau malam jalanan ini memang sepi dan jarang ada orang yang lewat situ. Sepertinya mereka lebih memilih lewat jalan Magelang deh. Setelah kami sampai di rumah kakek, kami ngobrol-ngobrol sebentar, hingga waktu menunjukkan pukul 8:30 malam. Sudah cukup malam untuk lewat di daerah situ. Tapi karena cuma deket, jadi ya nggak kepikiran macem-macem. Naiklah kami ke motor kami sendiri-sendiri. Posisi saya di belakang mama saya waktu itu. Setelah melewati perkampungan, sampailah kami ke jalanan yang lurus itu, yang kalau malam terkenal sepi dan dihindari itu. Suasana waktu itu biasa aja. Saya kayak nggak kepikiran macam-macam gitu. Cuma sedikit dingin aja. Karena begonya saya nggak pakai jaket waktu itu. Cuma pakai kaos lengan pendek, yang mana kalau dingin itu wajar banget. Lewatlah kami ke jalanan itu. Sama sekali gak ada motor lain selain kami berdua. Jalanan itu juga minim pencahayaan. Jadi jalanan di depan itu kelihatan gelap banget. Lalu karena saya mikirnya jalanan sepi, jadi gak apa-apa dong saya jalan di sebelah mama saya. Waktu itu saya deketin mama saya sambil nyeletuk, "Dingin ya mah?" Dengan harapan setelahnya kami bisa ngobrol. Toh jalanan sepi juga. Tapi apa yang dilakukan mama saya waktu itu buat saya kaget. Beliau noleh ke arah saya, terus beliau ngegas kencang banget sambil meninggalkan saya. Pada saat itu sih saya biasa aja ya. Malah ketawa sambil bilang, "Weh, ninggal ya." Dalam bahasa Indonesia artinya, kok ditinggal? Pada waktu itu sama sekali gak ada perasaan takut atau apa-apa. Saya malah pelan-pelan naik motornya. Padahal mama saya udah jalan jauh ke depan. Lalu ketika sampai di pertigaan, mama saya melambat sambil bilang, "Nanti ku ceritain." Respon saya cuma, "Hah? Apa sih?" Sama sekali gak ngerasa apa-apa. Justru saya mikirnya malah mama lihat ular atau malah orang jahat. Sampai rumah, muka mama masih pucat banget. Kayak mau nangis gitu. Lalu setelah beliau tenang, ceritalah beliau sama saya.
Kalau waktu itu beliau narik gas motornya kenceng banget karena ada alasannya. Mengutip perkataan mama ya, dia bilang, "Dev, tahu nggak, pas aku noleh ke arahmu, aku lihat sesuatu yang ada di belakangmu, numpang di jok belakang motormu." Seketika saya kaget dan merinding. Mama menyambung ceritanya. Sosoknya pakai baju putih, rambut panjang, tinggi banget melebihi kamu. Jauh malah lebih tinggi daripada kamu. Mukanya menatap ke depan, jadi aku cuma lihat dari samping. Mukanya putih, hidungnya panjang banget, lalu matanya hitam. Aku bisa ngomong gini karena aku lihatnya jelas banget. Sampai-sampai rambutnya juga kayak ikutan kena angin. Seketika waktu itu saya lemes dan gak karuan. Takut kalau sosok itu ngikut. Takut kalau sosok itu bakal neror saya. Berarti pas saya tadi justru pelan-pelan di jalanan itu, saya gak sendiri. Saya boncengin dia. Waktu berlalu, saya gak trauma kalau lewat jalanan itu. Apalagi pas malam-malam. Bukan apa-apa, karena udah ngalamin juga. Walaupun kalau sekarang udah banyak rumah-rumah, tapi tetap aja. Kalau saya sendirian, malam-malam, saya tetap menghindari jalanan itu. Rumornya dulu di situ sering terjadi kecelakaan tunggal, dan korbannya sampai meninggal. Entahlah kenapa kecelakaan tunggal, padahal jalanan itu sepi dan gak berbelok-belok. Tapi, who knows? Terima kasih telah mendengarkan pengalaman saya. Buat kamu yang kadang terpaksa harus pulang malam, hati-hati ya. Terkadang kita memang tidak sadar bahwa di belakang kamu mungkin saja ada yang ngikut.